Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa nabiyyina wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Oke, kepada yang terhormat Abi Hanif Dalmida selaku pengasuh Pondok Pesantren Subakam Laroy Bahinda. Dan terlebih juga kepada Kepala Madrasah MTS MA Al-Quran Laroy Bahinda, kepada jajaran-jajaran guru dan staf-stafnya semuanya. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Nah, kali ini dan tak lupa juga kepada Miss Alfi selaku pengampu pelajaran kimia. Nah, pelajaran kimia kali ini tuh menjelaskan tentang struktur atom. Nah, struktur atom itu adalah sebuah partikel terkecil penyusun suatu materi yang tidak dapat dibagi, diciptakan, dan juga dimusnahkan lagi. Nah, dalam suatu unsur itu memiliki sifat yang sama dalam segala hal, yaitu dalam bentuk, ukuran, massa, dan juga ukuran, bentuk, dan juga massanya. Dan ada juga partikel subatom. Nah, partikel subatom di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada elektron, proton, dan juga neutron. Nah, elektron bahwasanya sinar katode itu menjadi dasar penemuan elektron. Pertama kali itu oleh Carl Born dan dalam percobaan tabung hampa dari kaca. Yang bahwa di dalamnya itu terdapat anode yang sebagai kutub positif dan juga katode sebagai kutub negatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh William Course. Nah, pada tahun 1879 menyempurnakan bahwa William Course itu penemuan sinar katode menemukan bahwa sifat sinar katode itu tidak dipengaruhi oleh jenis kawat yang digunakannya. Lalu dikembangkan lagi oleh Joseph Thomson bahwa menemukan bahwa materi itu tuh terdapat sangat kecil. Nah, sinar katode itu merupakan partikel penyusun atom yang memiliki muatan negatif. Namun atom itu bermuatan netral, sehingga menurut Thomson atom itu terdiri atas partikel yang bermuatan positif dan juga negatif. Model atom yang dikemukakan oleh Thomson itu dikenal dengan roti kismis. Selanjutnya ada juga proton. Nah, proton ini itu pertama kali ditemukan oleh Eugen Konstantin melalui penemuan sinar kanal. Nah, sinar kanal itu adalah sifat yang memiliki sinar yang memiliki arah yang berlawanan dengan sinar katode. Nah, ketika katode itu dilubangi, ada sinar yang melewati lubang tersebut pada arah yang berlawanan dengan sinar katode. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wilhelm Wien menemukan bahwa sinar kanal itu bermuatan positif, yang kemudian disebut dengan proton. Nah, terus dilanjutkan oleh Ernest Rutherford bahwa posisi proton itu di dalam atom dijelaskan melalui percobaan yang dilakukan dengan menembakkan partikel alfa ke lempeng emas tipis seperti emas tipis. Oke, lanjut ya. Ada bahwa bagian dalam atom itu sebagian besar itu berupa ruang hampa, bukan bola
pejal yang bermuatan positif. Adanya sebagian kecil sinar yang dibelokkan dan dipantulkan dapat juga digambarkan dengan bahwa di dalam atom itu terdapat inti yang bermuatan positif ya, dan juga sangat kecil, dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Terus ada juga yang ketiga itu neutron. Nah, neutron itu pertama kali neutron itu bermula pada saat Rutherford meyakini bahwa ada materi lain di dalam atom tersebut. Nah, bermula dari adanya perbedaan massa atom hidrogen dan juga helium, Rutherford itu menemukan bahwa perbandingan massa hidrogen dan juga massa helium itu adalah 1:4. Sementara perbandingan jumlah protonnya itu 1:2. Dan ia itu juga melakukan percobaan dengan menggunakan partikel alfa yang ditembakkan ke logam boron. Nah, logam boron itu adalah logam boron itu menghasilkan radiasi tetapi tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Nah, radiasi tersebut itu merupakan materi penyusun atom yang tidak bermuatan positif dan maupun negatif. Terus percobaan yang ketiga itu dijabarkan bahwa ada 3 partikel penyusun sebuah atom, yaitu elektron, proton, dan juga neutron. Nah, tadi massa elektron. Nah, massa elektron itu massa dan muatan elektron. Yang pertama itu massa sesungguhnya atau gram itu 9,96 kali 10⁻²8. Terus relatifnya itu SMA, suatu massa atom itu relatifnya itu 0, sedangkan muatan Coulomb itu 1,6 dikali 10⁻19. Relatifnya itu -1. Terus massa dan muatan proton itu yang massanya itu sesungguhnya atau gram itu 1,6726 dikali 10⁻²4. Nah, relatif atau SMA-nya itu 1. Terus muatannya atau Coulomb sesungguhnya itu 1,6 dikali 10⁻19. Nah, relatifnya itu plus positif 1. Nah, sedangkan neutron massa dan muatannya itu massa sesungguhnya atau gram itu 1,6750 dikali 10⁻²4. Nah, relatifnya itu 1, sedangkan muatan neutronnya itu sesungguhnya atau Coulomb itu 0, relatifnya itu 0 juga. Nah, oke, ada juga notasi atom. Nah, notasi atom ini itu juga notasi atom itu adalah identitas sebuah atom yang membedakan atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya, terdiri atas lambang unsur, nomor massa, dan juga nomor atom. Terus massa, nomor massa jumlah proton ditambah neutron itu atom-atom dari unsur-unsur massa. Unsur-unsur itu sama memiliki nomor massa berbeda-beda, artinya itu atom-atom memiliki atom sama tapi nomor massanya itu berbeda-beda. Terus nomor massa itu adalah jumlah
Oh iya, tadi udah jumlah proton ditambah nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron. Nah, terus selanjutnya atom-atom ini tuh salah apa ya? Isotop. Isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya itu berbeda-beda. Itu disebut isotop. Nah, contoh isotop itu di karbon dengan nomor massa 12 dalam kurung 12C dengan nomor massa 14C pangkat 14C. Nah, terus ada juga isotop itu 14C itu biasanya digunakan sebagai pendeteksi umur fosil dan juga artefak. Nah, nomor atom sama yaitu 6 karena unsur sama yaitu karbon. Terus ada juga atom unsur yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya itu berbeda, disebut isobar. Contohnya itu 4019K dan 4020Ar. Ar itu argon. Nah, ada juga isoton. Isoton. Nah, isoton itu apa ya? Isoton. Nah, isoton itu unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya itu seperti 23 11Na dan 14 12Mg. Nah, oke lanjut. Ada juga tingkat energi. Nah, tingkat energi itu model atom Rutherford itu memiliki kelemahan dalam menjelaskan posisi elektron pada atom. Terus pada tahun 1913 Niels Bohr itu melakukan percobaan untuk memperbaiki kelemahan model atom Rutherford. Nah, Bohr itu menggabungkan teori Rutherford dan hipotesis Planck yang yang dikenal dengan postulat Bohr. Nah, postulat Bohr itu ada 4. Yang pertama itu elektron itu mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu. Nah, orbit itu merupakan lintasan gerak stasioner elektron yang dalam mengelilingi inti itu dengan jarak tertentu. Nah, setiap lintasan itu dipakai oleh elektron, diberikan nomor 1, 2, dan juga 3 dan juga seterusnya. Nah, lintasan itu juga menyatakan jumlah kulit atom atau juga tingkat energi. Nah, yang B, yang kedua, postulat yang kedua itu energi elektron itu tetap selama berada di dalam lintasannya. Terus yang ketiga, postulatnya itu elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya serta menyerap dan melepaskan energi sesuai konstanta Planck. Nah, rumusnya itu delta E sama dengan H dikali V. Delta E itu energi atau joule, terus H itu konstanta Planck yaitu 6,63 dikali 10⁻34 joule dikali detik pangkat -1. Terus V itu frekuensi atau hertz atau detik pangkat -1. Terus ada juga yang terakhir itu yang keempat, lintasan elektron itu memiliki momentum sudut. Nah, elektron itu akan menempati kulit pertama atau juga K lambangnya sampai penuh yaitu 2 elektron, kemudian mengisi kulit L 8 elektron dan seterusnya. Terus ada juga jumlah elektron yang menempati kulit terluar itu disebut elektron valensi. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang menempati kulit terluar. Nah, model Bohr itu memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Nah, Zeeman itu menjelaskan pembelahan garis spektrum menjadi 2 komponen.
atau juga lebih yang berbeda frekuensinya ketika atom itu berada dalam medan magnet. Terus Bohr itu dipakai sebagai acuan oleh para ilmuwan dan melahirkan teori atom atau teori atom modern, yaitu teori mekanika kuantum. Oke, cukup sekian presentasinya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya, mohon maaf bila kelamaan. Nah, saya di sini juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.